rasanya tuh pengen samperin ke muka itu kayak sudah. Ya, udah yuk. Welcome to Doorstep. Selamat tahun baru semuanya, para kawan-kawan kita yang sering nongkrong di sini. Iya, makasih ya di hari ke berapa nih? Gue ngomongnya selamat tahun baru apa selamat ulang tahun? Gak inget ya. Selamat tahun baru semuanya, ulang. Oke, selamat tahun baru semuanya. Semoga di tahun ini kalian terus nongkrong sama kita. Semoga kita semakin solid. Jadi nanti Gila tongkrongan banget ya. Makin solid. Supaya kita makin solid, Nona nanti bakal bikin yel-yel geng kita di TikTok. Udahlah, gue yang nasi padang aja belum kelar nih. Lu gak tahu apa IG gue DM-nya, TikTok gue komen setiap video yang lain pasti komennya itu sekarang. Ya itu makanya lo tuh udah janji, Non, kenapa lo gak kerjain? Tapi kan gak Pinky Promise. Emang enggak ya kemarin? Kemarin Pinky Promise gak sih? Oh iya ya. Iya gak sih? Sial. Yaudah. Nanti ya, gue yang nasi padang dulu ya. Iya, tapi nanti jangan lupa pada DM-in ke Instagram Nona. Ingetin buat bikin yel-yel tongkrongan doorstep. Kita jangan doorstep gak sih kalau bilang tongkrongannya? Apa? Kayak depannya war-war gitu. Kayak tongkrongan zaman sekolah. Warstep, wardor. Warstep, wardor. Ke wardor. Kurang gak sih? Apa oke? Mendingan wardor apa warstep? Coba komen di bawah. Iya. Pikirin lah war apa lah. Iya, nama yang paling tongkrongan banget. Pokoknya nama lu jangan Nona lagi, nama gue juga Nona Laras lagi. Kayak nama-nama aneh gitu, nama orang tongkrongan. Oh iya bener. Kiboy, iya bener. Nanti ya kita bikin ya. Coba kalian bikin panggilannya ya. Iya. Absen dulu kak hari ini. Putri. Sabrina. Udah 2025 nih. Iya, masih ada Sabrina, masih ada Putri, ada Ajeng. Billy. Siapa? Billy. Oh, Billy anak baru ya? Eilish. Wah, keren banget kita nih teman-teman kita ya. Ada Putri tadi ya. Ada Putri, ada Cantika juga ada. Keren-keren banget sih teman-teman kita. Coba yang coba dong, tuh yang di situ tuh. Aduh, Dimas, Baim ya kan. Wahyu tangannya. Jangan kayak gitu, kasar itu. Iya, dia nge-fuck kayak gini. Aku harus sensor itu gak? Enggak. Oke. Kalau aku harus sensor karena aku kayak kerjaan lah ini nambah aja. Enggak apa-apa. Putri ikut-ikutan dia begini tadi. Kakak kalau kayak gini aman gak kak? Aman, Nora aja, tapi aman, gak apa-apa. Kalau kayak gini? Gila, ternyata lo asik banget. Asik sendiri tapi gak apa-apa. Makasih ya. Iya. Udah cukup absennya hari ini? Udah cukup, kayak udah ramai banget. Gue udah mulai gak tahu nama-nama kalian siapa. Kamu suka Shinchan gak sih? Suka, ayo random banget. Tiba-tiba Shinchan, suka kok. Oh ya udah nanya doang. Kamu suka Shinchan nggak? Enggak. Kamu suka Chibi Maruko-chan nggak? Suka. Kamu lebih suka Chibi Maruko-chan? Miko? Suka banget. Iya lucuan Chibi nggak sih? Chibi Maruko-chan mungkin agak lebih ketua ya. Miko kan kayak generasi setelahnya. Oh benar. Gitu. Iya. Dulu baca Nakayoshi nggak? Nakayoshi tahu tapi nggak baca. Nggak baca ya. Tapi tahu deh. Nakayoshi yang mana ya? Yang tebel banget segini komiknya, banyak banget ada. Romance bukan sih? Enggak, ada beda-beda, ada yang romance, ada Jigoku Shoujo, Hellgirl. Nggak tahu. Itu ada. Soalnya gue bacanya Shonen Magazine, yang Shonen Jump itu loh. Bacaan anak laki yang isinya dokter something yang hewan lah, One Piece lah. Oh. Yang kayak gitu-gitu. Oh ya, gue Nakayoshi kan. Kamu yang sudah cute and girly. Yang kalau matanya itu bling-bling banget kan? Iya, yang kayak gede apa segini. Mata doang, semuka, mulutnya kecil banget. Iya gitu. Baca KPK baca? Baca. Kecil-kecil punya karya Iya. kan. Pokoknya dulu ngerasa kayak gue harus menulis sebuah cerita supaya diterbitkan jadi KKPK. Lo udah bikin belum? Gue akhirnya nulisnya malah ini fan fiction. Oh, Wattpad ya, anak Wattpad ya. Aduh, celana badminton aku kelihatan. Tutupin malu. Biru banget sih. Iya. Sini masukin sini biar nggak kelihatan. Iya, BTW hari ini kita nggak pakai selimut ya. Iya, ini pakai
ini apa kain kemarin kan kita ke The Sanctuary of Truth di Pattaya, tuh kayak temple gitu. Nah si Aiko tuh pakai celana pendek, yang kalian taunya namanya Robert. Nah itu celana pendek, jadi harus pakai selendang gitulah. Terus dia beli, ya udah kita pinjem dulu. Iya, Bepun tadi pas baru dikasih kayak kita ini pakai kerudung tuh gimana sih? Padahal ini kayak di Emang Thailand, enggak nggak tahu sih namanya apa. Katai. Kayak nama pesawat ya, Katai. Qatar Airlines. Bukan Katai, CATHAY. Gak tahu. Aku biasanya ke Jepang nah gitu. Oh iya deh. Nggak sih, soalnya sering promo. Iya deh. Aduh, pertemanan ini. Ngadu nih si orang Jepang Nanti ini sampai kan. orangnya keluar bingung loh. Oh iya bener Kasian. Bener juga. Kasian ya. Lu udah lihat ini belum? The first meme in 2025. Gak ada. Masa nggak tahu sih? Yang cewek, jadi si reporternya itu lagi kayak wah gitu kan di TV. Terus ada anak bocil di sini di sampingnya gitu. Terus tangannya tuh kayak gini-giniin muka bocil itu terus. Nah si bocil tuh lagi niupin trompet yang pup, yang kayak lidah camelin gitu. Terus gak bisa-bisa gara-gara si reporter cewek ini tangannya gini-giniin muka dia terus. Terus yang terakhir kali plak jatuh. Terus si cewek itu bukan yang kayak tantrum atau apa, dia cuma kayak the first meme in 2025, dia bilangnya kayak it is what it is. Chill banget ya. Kayak I aspire to be her. Nggak Enggak, lo tau meme ini enggak? Tadi tuh gue udah sempat mencanain ini, kalau itu lo gak ngerti jadi gue sedih banget. Oh yang tadi pas gue jemput lo di Apa tenteng? Mau lihat gak? boleh Boleh ya, aku kasih lihat ya. boleh. Aku repost itu sampean. Iya mau repost. Iya, nih. Petenteng, giliran ditentang kayak ayam sayur. Lewat. Endingnya harus gitu banget ya. Endingnya harus gitu banget kak. Nama akunnya siapa? Amanda. Mandao 4. Damn. Tanam petenteng. Giliran ditanam kayak ayam sayur. Dari tadi tuh kita ketawain itu, terus mana tuh gak ngerti pas gue ngomong petantang petenteng. Iya gue langsung kayak bilang I miss the moment ya. Jadi gue nggak tahu inner jokesnya. Iya, padahal itu kan bisa ada di internet tuh, bukan kayak inside joke lagi gitu. Maaf ya. Tahu. Tanam petenteng. Sekarang aku udah tahu, terima kasih. Iya. Ya aku nggak left out. Iya. Jadi kamu ngerti ya kalau saya ngomong petantang petenteng sama ayam sayur. Iya. Harus udah gitu kan. Aduh aneh banget. Gue lagi banyak banget tau yang DM juga sekarang. Bukan Kenapa cuma nagiin yang nasi Padang doang. Apa tuh? Jadi kan kemarin pas gue ke The Sanctuary of Truth itu, gue kan naik kuda. Karena si kawan gue si A ini belum pernah naik kuda katanya. Kita mau coba dong, yaudah kita naik kuda kan. Terus ada teteh-teteh Korea lagi teleponan ngeliat ke temple. Teleponan sibuk kali dia. Nah dia kan minta direkamin, aku rekamin kan, set. Tapi si abang-abang yang megangin kudanya tuh kayak, hello. Kata gue kenapa nih orangnya? Terus gue pas gue record ke depan, ternyata si mbak Korea itu udah di hello-helloin berkali-kali. Tetep, hasioyo gitu kan. Jadi kuda gue tuh mau nabrak dia. Karena kudanya udah diberhentiin pun masih yang kayak jalan pelan-pelan gitu loh. Katanya kudanya nggak bisa kayak melengsoy gitu. Kayaknya abangnya ada niat sih. Emang mau nabrak? Iya, padahal kan dia tarik itunya kan bisa ya. Abangnya ada niat sih. Terus akhirnya tuh cewek minggir kan. Terus gue langsung ketawa sama abangnya. Terus banyak yang reply story gue itu tuh kayak, benernya kata Ayas di doorstep. Gue juga bingung kan awalnya. Iya. Maksudnya apa? Ada apa? Emang kita pernah bahas kuda ya? Kayak gak ada kan? Ternyata mereka bahas soal kalau lagi ngomongin orang tuh belum lewat jauh, gue udah ketawa ngakak. Oh lu di video itu lu ngakak. Iya. Kan? Padahal lo bilang lo mau jadi better person karena itu. Tapi lo ngulangin lagi. Itu baru tahun baru banget lagi ya. Iya, dia tuh mau ketabrak kuda loh, Non. Lo malah ketawain. Biarpun dia udah di hello berjuta kali. Maksudnya emang banyak orang aneh, tapi bisa ketawanya nanti. Susah lah. Nanti miss the moment udah gak lucu lagi. Gak gitu.
Kayak gitu. Nanti kalau udah miss the moment kan udah kayak dari harusnya tuh ya kayak wah karena lucu kali, tapi karena udah lewat nih orang udah jauh jadi kayak Iya. Ketawa jadi kecil ya sisa iya, ya. kayak, gitu. Iya. Aku jadi kangen lampu yang tadi deh. Yang gerak-gerak. Yang Tolong kalau- banget kan itu kontrapulsa tuh aneh banget. Kalau kita ngomong lampunya tuh sesuai dengan kalau kita ngomong. Ya, tapi warnanya gonta-ganti gitu loh. Lucu gak sih? Kelihatan gak sih? Nah, Emang kena coba diem. Aku Nggak, warnanya kayak kontrapulsa banget loh, Non. yaudah balik lagi nih ke merah nih. Ya udah deh, nggak apa gini aja. Yakin? Nggak apa, biar orang self fokus itu juga nggak apa-apa. Ya udah Emang pusing-pusing kelihatan muka lu. banget ya? Kelihatan gak sih? Gak terlalu kelihatan tau. Kita kayak suaranya tuh harus besar gitu loh, baru dia ngedetect. Coba kalau misalkan kita ngomongnya pelan-pelan tuh dia nggak tahu. Terus gitu kalau misalkan ngomong gini gitu. Udah aja dimainin lampu terus. Balik lagi deh. Mana ya? Ah, dah. Karena sebenarnya kita kan di Thailand tuh ketemu terus. Jadi recapnya agak susah ya. Agak susah karena semuanya tahu kejadiannya dilihat Iya. semua. Kayak tadi aku mau kemana kan, kamu tahu. Aku mau ngapain, ngabarin kamu tahu. kan. Iya, aku Kita kan ngabarin. teman-teman posesif. Harus ngabarin. Kalau aku pergi kemana, harus ngasih tahu. Karena Iya. mungkin mereka mau ikut. Gitu. Iya, harus ngasih tahu, semuanya ngasih tahu. Kayak cuman dia bisa nelfon gua terus nanya kayak, "Ayah, kamu mau makan nggak?" Iya, mau makan aja setan. Kenapa sih? Tapi nggak, semua harus ditanya, harus dikasih tahu semuanya. Aku harus tanya, karena aku pernah pergi kemana ya, aku lupa. Terus kayak, karena aku juga mau ke sana, kenapa nggak ajak aku? Aku lupa deh itu kamu apa Icut ya. Aku lupa waktu di Thailand juga. So kayak, damn, my bad, my fault. Why don't you tell me, girl? Terus jadi lo tuh harus super duper perhatian. Iya. Yang lain. Semuanya ditanya kayak, "Kamu udah makan belum?" Begitu, gue yakin pasti lo gak cuma nanya ke gue doang kan, gak cuma di kamar gue doang kan. Semua kamar lain lo telepon kan. Kayak, "Udah makan belum? Udah makan belum? Kamu udah makan belum?" Mau makan siang nggak? Soalnya Iya. pas aku hari pertama nyampe sini kan kamu kayak langsung besoknya pas siang-siangnya kayak mau makan nggak? Aku mau makan ini nih di bawah. So kayak gemes. Aku juga deh, I'll treat you the same way. Oh. Cause I like it. Jujur jadi kayak nggak banyak yang bisa dibahas. Iya. Cuman mungkin kalau kita ngeliat comment section tuh banyak banget yang gue tertarik untuk kasih respon. Ada nggak yang lo ini? Oke, bentar ya, aku cari yang aku udah screenshot dulu. Oke. Dari aku deh kalau gitu ya. Heeh. Dari semakin lama semakin dijauhin sama trio gue. Ini dari Len F3L 5 days ago. Dan gue sering ditinggalin. Udah rasa mereka udah nggak sama kayak dulu. Ulang? Gak tau dia ngetiknya gimana. Pokoknya intinya gue ngerasa, mungkin maksudnya ya, gue ngerasa mereka udah nggak sama kayak dulu. Tapi ya menurut gue ya, kalau cewek temenan, gak tahu ini based on my experience, kalau bertiga itu pasti lebih drama dibandingkan kayak berempat. Pokoknya kalau genap, kalau ganjil tuh kayak lebih ada dramanya gitu. Bener, karena kayak gue sih ngerasanya ya kayak cemburu sama temen itu lebih susah, lebih sakit dan lebih susah juga buat di deal with daripada cemburu sama pacar. Iya karena lah kan kita temenan masa sampai gitu banget sih, gitu Iya, kan. Terus dan kayak nggak mau lebay juga nggak sih? Kita sakit hati tapi kita nggak mau lebay juga gitu. Bener. Mungkin ada yang ngerasa yang kayak, kan gue cuman ngelakuin A, sedangkan yang B tuh ngerasa kayak, kok lu ngelakuin A ke gue tapi ke C enggak? Pasti gitu kan, kalau bertiga kan. Terus kalau bertiga tuh pasti kayak lebih dramanya, mungkin karena menurut gue ada kesempatan untuk si A atau dan si B, ini ngomongin si C, begitu pula dengan B dan C ngomongin A. Jadi kayak saling gitu loh. Itu sih, maksudnya kayak gue ngerasa kayak ngomongin temen lo itu tuh wajar, and that's okay. Gue tukang gibah banget. As long as orang itu juga tahu keresahan lo tuh apa. Iya. Iya gak sih? Tapi makanya susahnya kalau bertiga itu tuh sometimes they tend to
gue ini A sama si B ngomongin kayak ini si C tuh jeleknya gini. Terus si C ngomong sama si B kayak gue gak suka deh si kejelekannya A gini. Tapi mereka gak saling kasih tahu kejelekannya itu tuh apa ke orang-orangnya ini. Jadi jatuhnya cuman kayak ngomongin aja, jatuhnya malah toxic gitu. Betul. Kecuali sih kayak gue juga masih ngomongin ya teman-teman gue, tapi mesti gue bakal kasih tahu gitu kayak tepatnya kayak gue udah kasih tahu ke nih orang, abis itu ceritanya gimana tuh drama gue ceritain ke yang lain. Benar. Ya nggak sih? Benar. As simple as gak usah jauh-jauh deh kayak gue sama lu waktu itu. Jadi gue ngerasa karena kita kalau in a big group itu jarang ngobrol, terus gue kayak si Ayas nih bisa gak sih ngobrol berdua doang sama gue gitu kan. Terus makanya yang pagi-pagi tuh yang udah jam 1 jam 2 pagi kan, terus gue kayak Yas ngobrol kan kita akhirnya. Terus kayak gue bilang sama Ayas, lu ngerasa ini ya kayak bingung kalau berdua sama gue tuh kita ngobrolin apa gitu kan, lu takut bahas ini segala macam. Terus dia kayak iya lagi cai lagi. Terus kita akhirnya ngomongin concern, udah aman, tentram, bahagia gitu kan. Sekarang ya ditaruh berdua doang, selesai aja, berisik, capek. Bahkan gak stop. Iya nggak tidur. Sejujurnya kemarin itu yang pas episode spesial tahun baru, gue gak mau taruh 1 jam 40 menit. Karena kan kita janjinya tuh, udah kita sejam aja cepet ini. Terus habis itu kita makan malam bareng Encol, Icut, sama Noe, sama Nei kan, sama yang lain. Terus enggak tuh kita gak stop 1 jam 40 something menit. Iya, lihat apa yang terjadi kalau kita disatukan dan yapping dan dibiarin dikasih tempat buat yapping, nggak berhenti. Itu kalau misalnya memori nggak habis atau baterai nggak habis atau perut tidak lapar lagi nggak berhenti. Iya, kalau kita nggak harus mikirin yang lain juga nungguin. Itu sih, kalau pada nggak nungguin nggak itu 5 jam aja. Sumpah gue kayak gue mendingan tahan mah, sampai gue nggak sadar kalau gue mah gitu loh. Karena kalau udah selesai ngomong baru kayak anjing gue mah banget. Hiperbola banget deh. Ini nggak hiperbola. Ingat kan pas di mobil gue udah bilang gue mah banget non. Oh iya. Sampai akhirnya kita makannya tuh nggak nyamperin mereka, kita makan tempat lain. Karena gue udah nggak kuat, gue udah mau mati. Iya bener. Terus biasanya gue selalu nyetok obat mah, tapi itu lagi habis waktu itu hari itu. Kan jadi mah gue tidak terselamatkan. Kenapa? Karena we keep yapping. Kan doorstep. Iya. Aduh ini rambut ngangkut. Mau kepotong aja nggak sih? Risih ya liat poni. Iya deh, boleh kepotong nggak? Jangan, udah poni cuma dikit. Nggak nih ya, itu kan kayak potong poni yang kayak Korean style gitu kan. Kan sebelum gue, ingat kan gue sempet kayak poni yang gini banget. Iya yang edgy. Iya yang edgy itu. Sebelum itu kan gue Korean kan. Iya. Jadi yang agak see through bangs. Iya gue sempat. Iya. Keluar dari salon gue see through bangs kan. 2 minggu kemudian kayak ini bukannya see through anjing, ini emang poni gue dikit banget. Gue gak kata apa yang bisa gue. Udah digini-giniin Kok masih ke samping? Ini ngapain? Udah gitu kalau misalnya dia nyatu segaris gitu. Iya, barcode kan? Iya barcode. Iya lagi. Sebel banget. Iya, susah tapi maintain ini. Apa namanya? Itu kan kita udah mulai ngelantur ya nih, siap-siap 2 jam nih. Korean Banks emang susah sih. Iya. Makanya gue respect sama Lisa Blackpink. Tapi kan dia lem kan? Jadi tuh gue nyesal waktu ke Jepang gue gak beli. Karena gue waktu itu mikir kayak gue gak akan potong poni. Ternyata gue potong poni. Jadi di Jepang itu punya produk. Jadi di ujung atas ini dia itu bikin kayak stay. Dan di ujung bawahnya. Misalnya lo mau dia jatuhnya di sini. Jadi lo taruh di sini produknya, kayak diolesin gitu. Terus lo atur rambutnya jatuhnya gimana. Nempel. Nempel seharian. Jadi gue pernah lihat di TikTok. Ada yang kayak gel yang buat nge-tame rambut-rambut yang kayak bangun-bangun ini. Ini ya nih. Iya, gitu-gitu. Terus sama ada maskara poni. Ah, itu juga ada. Iya, gue tuh pengen banget beli itu pas gue ponian. Tapi di Tokopedia harganya 300-400 gitu. Oh, harusnya kamu nitip sama aku waktu itu. Iya, gak kepikiran. Di sana tuh sekitar 100-200. Iya, jauh banget kan. Dan gue mikir kayak gue mendingan poni gue bejeket gitu kayak nempel entah kemana daripada gue bayar gope gitu loh. Iya, karena kayak poninya pas udah panjang, terus lo mau apain tuh maskara itu Iya poni? kan, dan emang waktu pas panjangin poni itu kayak lo pengen cepet-cepet panjang, tapi lo juga nggak suka nanggungnya, jadi kayak rasanya pengen potong terus gitu kan. Iya benar. Jadi itu kayak lingkaran setan. Karena waktu, kan gue baru potong itu kayak seminggu sebelum gue ke Thailand. Terus pas gue udah H-1 ke Thailand, gue kayak poniku panjang nih, nanti foto-foto di Thailand jelek nih, aku potong. Terus awal potong, poni lo ngangkang nggak? Untungnya enggak. Oke. Enggak. Aku udah lihat TikTok banyak banget. Oke, jadi lo nggak pakai cara yang digulung udah gitu gunting kan? Digulung. Sumpah, Iya. lo kan bikin ngangkang.
Tapi nggak ngangkang, soalnya pakai gunting buat rambut. Terus guntingnya bukan langsung truk gitu. Jadi kayak diseret, seret, seret. Bukan gitu. pakai gunting Indomie. Bukan Oke. pakai gunting Indomie, bener. Gue soalnya tiap kali ngetem pakai gunting Indomie. Jadi Ya, suka daripada potong gunting ngangkang kuku. dulu. Itu agak lama aja sih, masalahnya bukan di mana, nggak lama aja. Aduh, menurut gue lucu lagi, maaf ya. Lumayan tuh. Dikit ya. Iya. Makasih. Ini kalau misalnya lagi rame ngakak nih. Oh nggak rame ngakak semua. Anjing sound effect. Wah gitu. Yang pakai suara orang mati. Bisa udah nggak jangan TV ya, banget. maaf. Tapi ya bener tau. Kalian tahu nggak sih kalau misalnya suara sound effect yang ketawa banyak di TV itu udah pada meninggal? Iya karena udah lama banget kan. 50 kan? Iya. 1950 kan? Jadi makanya suara ketawanya tuh agak sophisticated. Kayak Iya. gitu kan. Bukan ya. Ya, itu nggak ada kan? Nggak ada. Kocak gak ada. Iya, nggak ada. Ketawanya tuh apa ya? Bule banget. Iya, bule banget. Terus mereka yang nonton teater komedi gitu kan. Iya, terus kayak lucu banget dan yang komedinya tuh yang kayak Charlie Chaplin. iya, Charlie Chaplin kayak nonton Asterix terus ngakak gitu. Iya. Nonas, Nona Ayas. Oh, lucu. Lucunya. Bahas feminis dan maskulin dong. Maksudnya gimana sih? Feminist? Bukannya Feminim nih maksudnya feminin. feminin ya? Feminin sama maskulin. Bentar, perdebatan juga feminin atau feminim? Kayak I feel like kayaknya feminin itu tuh bahasa Inggris deh. Oh. Gue nggak tahu ya bahasa Indonesianya feminin atau gue mau bilang atau tadi jadi pas gue ngomong atau itu kan gue u-nya kayak atau gitu. Kayak biar lidah gue ingat. Oke. Kayak apa feminim tuh bahasa Indonesia ya, feminim. Coba apa ya, feminin juga? Coba kita cari ya, feminin Indonesia. Femininin salah tulis. Femininin. Kata feminin dalam bahasa Inggris diterjemahkan menjadi feminin dalam bahasa Indonesia. Jadi tetap feminin. Terus kenapa jadi feminim? Kata mungkin karena susah kali. Coba cari feminin. Feminin atau feminitas dari bahasa Prancis. Femininin adalah sebuah kata sifat adjektif yang berarti kewanitaan, keperempuanan atau menunjukkan sifat perempuan. Jadi feminin juga kan? Iya. Feminin. Nin. Oke. Mungkin ini bukan feminis ya, maksudnya mungkin Feminis kan aktivisnya kan? Iya, mungkin feminin kali maksud. Tapi bahas feminin dan maskulin dong. Kenapa maksudnya? Kenapa? Nggak ngerti. Bahas apanya ya? Tapi kayak based on internet and the book that I read, ini semua manusia tuh punya feminine sides and masculine sides, right? True. Doesn't matter the gender. Mau True. cowok, mau cewek kah, mereka punya persentase feminin dan maskulinnya mereka masing-masing. True. Ya nggak sih? Makanya kan banyak banget yang kayak pakai apa sih? Gunakanlah femininitasmu sebagai senjata gitu kan. Banyak yang gitu. Kayaknya itu makanya kayak gue ngerasa kayak sebagai perempuan pun dan I feel like aku sangat-sangat feminin ya. Tapi aku juga pas aku baca-baca ya kayak cara mengontrol laki-laki dengan femininitas kayak gitu tuh juga gue nggak ngerasa kayak ternyata I'm not that feminine gitu loh. Ya kan, makanya kayak gue ngerasa semua orang emang ada yang kayak, maksudnya gue ngerasa kayak maskulin itu tuh bukan berarti cuma kayak wah gitu kan. Dan yang kayak feminin itu juga bukan yang kayak yang nggak gitu juga gitu. Lucu banget lagi. Iya kan, kayak gue ngerasa kayak lebih ke mindset lu, kayak how you act, gesture-nya segala macam itu juga ada yang feminine sama masculine sides. I think as simple as kayak lu biasanya like you are feminine most of the times, tapi ada masculine sides kayak yang lebih understanding, lebih listener, bukan si yappingnya at some moments. Terus juga yang kalau misalnya lagi there's a problem, dia yang calming gitu. Tau gak sih yang kayak kelihatan lebih mature. Yang kayak aku marah, aku merasa seperti ini gitu. Kamu yang kayak mengayomi gitu kan. Jadi kayak gue rasa kayak justru kayak sifat keibuan itu tuh juga banyak
masculinity-nya gitu nggak sih? Gak tau ya. Karena menghayomi gitu. Iya, I kind of confused actually, but Me too. I just wanna sound we just smart. yapping. Ya, biar kayak pinter aja. Iya. Jadi True. nggak tahu, gue nggak ngerti. Cuman emang iya, gue sih ngerasa semua orang punya feminine and masculine sides. Yeah, sih. true, agree. Mungkin persentasenya sih, like if you saw me, like the way that I dress is more like kind of like makes me. Gue tuh dress tuh as I am comfortable tuh pakai apa, ya kan? Kayak banyak orang yang bilang kayak, even my mom told me like you're like too mask kind of thing, kayak terlalu kayak cowok. Padahal kan it doesn't mean like that. Tapi you can tell them like how I took care all of you guys. I'm like the mother. Iya. I cook for them. I make sure no one left behind. No one feel alone. I make sure everything. Itu juga feminine side. Jadi it's like I think ya balik lagi kayak semua orang punya itu dan kayak tergantung berapa persennya doang. Lagian pertanyaannya ini apa sih? Bahas doang ini. Iya, apa yang dibahas tuh maksudnya? Tahu Gua nggak nih ngerti. si Queen Un 2HN ini. Ya udah lah ya. Iya. Ya, kita udah bahas. Iya, udah dibahas. Kita akan Maksudnya tadi. banyak baca comment section untuk di 2025 ini karena aku lihat komen ini ya. Nona Ayas dari Resita Umel 7062. Susah ya. Nona Ayas, ntar buat live doorstep dong, baca komennya ganti Q&A aja, seru kali 2 jam. Sampai Q&A aja nih masih oke nih. Lucu nih, gemes nih, bisa nih. Seru kali 2 jam. Nggak gitu kan, kita nih sok-sokan yang kayak, aduh capek lah 2 jam. Segitu juga, pasti segitu juga. Nggak usah diminta, pasti segituan juga. Mirip-mirip. Kita Makanya lu pada acting aja nanya ya. aja yang gimana. Iya, actingnya Iya. yang kayak 2 jam lagi capek. Iya capek lagi gue. Ini satu pertanyaannya bisa setengah jam ngoceh ya. Kayak aduh. Tapi seru gak sih? Apa? Live. Lucu. Jadi kayak nongkrongnya bener-bener nongkrong. Iya. Kan kita selama ini baca komen kan. Jadi jangan salah ngomong aja. Susah. Bukan salah ngomong sih. Lebih ke salah persepsi nih orang-orang. Iya. Karena kadang kalau kita ngomong terlalu jujur tuh kayak 100% kayak sejujur-jujurnya gue yang biasanya gue kasih ke kalian itu. Itu pun kalian yang kayak bisa gak dikasih pita dikit non gitu kan. Iya. The way that we wrap it itu kadang kalau orang yang gak satu tongkrongan atau yang jarang ngobrol bisa mislead. Iya, karena kan nggak tahu kayak nggak kenal personal dan yang kayak ngerasa oh nih orang nih sayang nih sama gue gitu kan, biarpun mulutnya sampah tapi dia sayang sama gue gitu. Iya benar. Jadi bisa ada miskom juga, salah persepsi buat yang nonton gitu. Iya. Susahnya di situ sebenarnya. Iya. Padahal kalau dia mau ngomong apa, terus gue mau ngomong apa, mau salah-salah kata juga kita ngerti maksudnya apa. Karena kita udah sering ngobrol aja sih. Iya. Nyew. Jadi mungkin kita akan latihan dulu. Latihannya gimana tuh? Latihan mempitakan semua boxes. Betul. Jadi kalian tolong mengerti, kita sangat sekali banyak salah. Tuh kan salah. Salah ngomong ya Salah kan? ngomong, salah kata tuh pasti banyak. Jadi, tapi seru, lucu. Ya kan? Kayaknya bakal jadi susah jadi 2 jam itu kalau misalkan pertanyaannya tuh Itu sama, aja. iya, berulang gitu kan. Pasti kan jawabnya cuma 1 kali kan. Atau kita curated, atau kita kayak saring dulu. Bisa. Saring dulu, jadi mungkin dikasih waktu seminggu mau nanya apa, baru kita. Jadi kita nggak perlu ngomongin, nggak perlu mikir-mikir nih kayak seminggu gue apa yang terjadi ya, karena setiap kali syuting gue bingung kayak ngapain gue seminggu ya. Biasanya gue yang ngasih line. Kita udah pernah bahas itu, kayak kita bahas ini, habis ini kita bahas ini gitu kan. Padahal kita yakinnya juga dari A ke Z tiba-tiba balik ke F terus ke G gitu. Jadi Benar. Iya. Cuma Jangan kan pengen more feel than- safe ya. Iya, itu dia. Benar. Ada pegangan lah. Iya, kita tuh memang harus berpegangan teguh terus. Jadi susah, kita tuh emang harus nyatat. Nah kalau misalkan kayak sekarang nih, seminggu ini gue nggak tahu mau ngomong apa. Makanya gue yapping nggak jelas kemana-mana. Karena emang literally satu gedung ini kita cuma beda lantai doang. Iya, dan kita ketemu setiap hari. Iya, Bukan hampir setiap hari, kita setiap hari ketemu. Cul, karena gue selalu nanya, gue mau kesini hari ini mau ikut gak? Iya, dan nggak tahu kenapa selalu ada aja ternyata yang mau ikut ya. Iya kan? Untungnya ada sih.
Kalau enggak sedih. Kalau enggak kan kayak udah aku tawarin gak ada yang mau. Oh maaf ya hari ini aku nggak ikut kamu. Gak apa-apa kan kamu kerja. Syuting, iya. Kamu syuting. Iya, seru gak syuting hari ini? Seru, aku dapet ini, aku dibeliin boneka yang buat digantung di tas gitu. Oh, back charm. Iya, beli back charm gitu, lucu banget bentuknya kepala. Nanti aku kasih lihat kamu, itu lucu banget. Bentuknya kapalan. Kepala. Lu gimana sih kapalan gitu taruh di situ? Jempol gitu taruh di situ. Jempol kaki lo taruh di situ. Enggak kedengeran. Kutikula. Kepala. Iya Kak. Sebel. Maaf ya saya. Maaf ya Kak. Ini dari Dita New 98 _ Korean Idol di Takarang. Sekarang, tapi ini yang new. Berarti yang old? Ini the next Dita. Ini kayak Avril Lavigne konspirasi gak sih? Apa ini second account Dita Karang? Iya. Dita Karang nonton kita? Mulai saat ini doorstep D-nya di Takarang. Oke, doorstep D-nya Dita Karang. Iya, doorstep S-nya Sabrina. Doorstep E-nya apa? Eilish. Iya. Iya, mantap. Oke, Dita Karang bilang, mau nanya gimana caranya nanggepin orang yang suka ngira kita ngerebut sahabatnya padahal nggak ngerebut sama sekali. Kesel nggak kayak gitu? Keren banget sih cara bacanya. Keren banget sih cara bacanya. Sakit banget. Aduh. Kakinya yang kayak gini. Tiba-tiba mentok meja. Sakit. Kenapa sih heboh? Aku nggak aman di sini. Kamu belajar dari mana baca kayak gitu? Dari TikTok. Nah, sih yang kayak penyiar di gitu kayak apa sih suruh kayak ngeduet gitu. Kayak baca ini bareng aku ya. Kamu yang biru, aku yang merah. Aku yang biru, aku yang merah. Aku tahu soalnya potongnya. Suka juga nggak? Iya kan, tapi nggak direkam malu. Enggak, Iya. enggak. Aku nggak nyoba. Aku suka nonton aja. oke. Terus aku ngejudge kayak kurang. Terus kayak bagus nih, keren nih dia nih. Tapi aku nggak coba. Aku selalu coba kalau nongolnya gitu. Sama aja kayak kalau misalkan keluar karaoke yang kayak kamu merah, aku Iya, merah, iya. kamu biru. Terus gue selalu nyobain sudah pakai suara 2 gitu kan. Iya Terus kan? gue ngerasa kayak bagus banget Bagus banget suara gue. Kalau itu aku nyoba. Soalnya gue pas direkam kok jelek ya. Iya kan? Kenapa ya? Pas bikin mash up ya kan? Maybe I'm just ini apa ini? Padahal aku penganut sistem anyone can cook, anyone can sing, anyone can dance. Tapi enggak kan suara kamu bagus. Cuman kalau pas pakai Itu ada cuman ya kan? Nah, cumannya nggak buruk. Cumannya tuh kayak kalau kita lagi recording terus di gitu pakai si apa nih headphone-nya itu tuh emang suara kita tuh kita nggak kenal gitu loh. Bukan jelek tapi kita nggak kenal sama suaranya. Nggak kebiasa ya? Nggak kebiasa. Suaranya kan nggak kayak suara kita di kepala kita gitu nggak sih? Suaranya tuh beda. Jadi pas recording gue juga kayak yang mati apaan sih? Kayak gue apa? Lu ngatin apa sih? Gue lagi ngeliatin mic lu. Coba ngomong. Halo. Iya kayak pas gue pakai headphone itu, gue nyanyi tuh kayak ini apaan sih? Kenapa suara gue kayak gini? Dan gue jadi malu dan gue jadi tidak ingin bernyanyi. Rasanya gue pengen pulang. Gitu. Tapi Pas bagian mati-matianku. semuanya. Gimana mati-matianku? Oh, Ya. halo. Nonton aja di Icut ya. Iya. Terus mereka pada DM aku juga. Kenapa nggak bikin mash up lagi? Punya Icut kontennya. Osaka bikinnya cepet. Itu punya Susah. Icut. Iya, itu punya Icut. Masa gua nih ngomong Cut bikin nggak sekarang? Cut bikin Iya. nggak? Kan nggak bisa. Kawan kita yang paling musisi dia soalnya. Iya. Ini itu konten dia loh. Masa masih konten dia kita urusin kan kayak Kayak kesal mana? ya. Kayak Mana ini? Anyway, Oke, anyway. ngerebut sahabatnya. Iya, cara nanggepin gimana orang yang suka ngira kita ngerebut sahabatnya padahal nggak ngerebut sama sekali, kesel nggak kayak gitu? Siapa sih dia? Ditanya. Oh iya, sorry Dita Karang. Maaf. Ditanya tuh ini bukan ya yang kayak Non, lu udah makan belum? Terus lu bilang, tadi gue ditanya sama Aras. Enggak ya? Ini harus ditanggepin ini. No. Ditanya. Iya. Hey. Iya, oke. Sorry. Udah ya. I'm sorry. Ih, kamu jadi ketularan aku dong. Ya, maaf. Kamu kan harusnya yang lucu. Susah. Lawakan aku jadi lawakan kamu.
Hey. Lanjutin aja boleh gak? Oke, gimana cara ngebedain orang yang suka ngira kita sama sobatnya? Ya diemin aja sih. Lagian ngerebut sahabat tuh gimana sih konsepnya? Iya sih, gimana sih, ngapain gue juga bingung ya. Kalau misalkan cemburu kayak, lo tuh cuma boleh main sama gue, itu gue ngerti. Cuman kayak, elunya yang diomelin gara-gara lo ngerebut sahabatnya tuh kayak, ya kalau sahabat lo bisa lebih seneng main sama gue, artinya lo gak asik, udah, diem. Iya gak sih? Damn. So she's not your girl, ya she's not your best friend, jadi ya udah, lo gak asik. Belajarlah menjadi lebih asik. Yeah, maybe there is something happen between you two. Terus dia jadi lebih comfort main sama teman yang lain. Lagian people drift apart kok pasti at some point. Yeah, I think that's fine. Yeah. Maksudnya emang sakit, maksudnya buat dianya nih, orang yang sahabatnya kamu rebut itu, itu ya sakit, ngerti. Gue ngerti posisi dia. Cuman kayak ini kan buat lu nya ya, kalau buat kamunya sih kayak, ya udah nggak asik. Iya. Biarin aja, lo lagi asik nih sama si temen dia, sama Si sahabat sahabat dia yang dia. lo rebut. Lo jahat tapi ya apa, yang penting lo lebih lucu. Apa-apa. Karena gue nggak tipe yang kayak kenapa sih dia mainnya sama si B bukan sama aku. Gue nggak tipe yang kayak gitu. Gue yang kayak ya udahlah gitu. Iya, ya Jadi udah. gue nggak relate sih. Sorry banget gak bisa ngebantu nih ditanyu. Tapi nggak bisa jadi juga gini sih. Ini kan kayak si Ditanyo ini orang yang ngerebutnya kan. Kayak mungkin si temennya ini, yang sebel lo rebut temennya ini tuh kayak temennya cuma satu. Kan emang ada orang yang temennya sedikit gitu kan. Dan emang temen yang paling pentingnya gitu. Jadi dia ngerasa gue gak bisa main sama siapa-siapa lagi kalau misalnya lo ngambil temen gue gitu. Makanya dia ngambek dan bete dan mutung. Tapi kayak it's not your problem girl. Cuman ya kalau misalkan kamu ingin menjadi orang yang berhati besar dan baik, Ajaklah main dia. ajak main aja, iya. Ikutan Tapi juga. circle-nya jadi itu kan circle bertiga. Bener, jadi circle bertiga. Ya, Tapi tadi kalau kita misalkan omongin. kalian gak gila dan toksik, nggak apa-apa. Sebenarnya nggak apa-apa sih. Bisa aja. Tapi dari awal aja si yang satu ini ngerasa kayak lo rebut sahabat gue. Iya, jadi susah. Susah. Coba kayak kamu jadi the bigger person. Kalau kamu mau jadi orang baik ya ceritanya gitu. Ceritanya kamu pengen dilihat baik lah, nggak usah jadi orang baik. Biar kalau kamu pengen dilihat baik, kamu jadi seakan-akan kamunya itu yang orang dibawa, bukannya yang kayak si orang ini orang ketiganya, tapi kamu orang ketiganya. Benar. Jadi kayak maksudnya ya si A sama B Mawar sama Melati sahabatan. Terus si Putri ambil Melati nih jadi sahabat nih. Mawarnya wah gitu kan. Tapi pas nongkrong bertiga jangan seakan-akan Melati ini kayak yang dibawa sama si Putri untuk ketemu Mawar. Tapi lebih ke Melati ketemu Mawar tapi bawa si Putri gitu kan. Maksud kamu. Jadi emang let them have it. Ya udah kayak kesannya mereka yang paling sahabatan dan lo tuh cuman kayak anak One of the bawang. friends, Iya gitu. Nah apa yang penting lo masih bisa main sama yang sama temen lo. Misalnya lo suka main sama nih orang, ya udah lo tetap bisa main sama orang yang lo suka ajak main. Tapinya nggak sakit hati sih yang Gak orang ada ini. pertengkaran, pertikaian segala macam. Bunuh, ntar juga lama-lama jadi deket juga kan sama si yang satunya. Iya udah ajak aja jajan telur gulung. Benuang. Biarpun susah sekarang cari telur gulung. Beli cimin, tapi cimin susah juga. Jadi mahe masih gampang enak nyarinya. sih. Aku suka ususnya. Emang ada ususnya? Ada mahe, ada usus keringnya gitu. Oh iya. Enak banget. Kamu tipe yang makaroni kering apa basah? Aku makaroni yang kering sama yang basah sama yang mie digabung. Yang bihun. Iya bihun. Bihun. Aku makaroninya sama. Kalau makaroni basah, kering, bihun itu dicampur jadi satu. Iya, aku Enak juga banget gitu. kan, kayak nyemek-nyemek tapi crunchy kan. Iya, terus begitu pastiin bilang ke abangnya, "Bang, banyakin ya bumbunya ya." Jangan pelit, Bang. Iya, pas udah dikasihin, tambah Tambah lah bang. Iya, padahal tuh udah radang gitu. Udah besok tuh suara tuh hilang gitu Iya, kan. Tapi cuman kalau nggak minta tambah tuh kayak kurang nih pasti nih. iya, walaupun nanti asin dan pedes banget. Gak apa-apa. Kayak bikin nyesel tapi kayak gak apa-apa. Yang penting merah banget. Yang penting itu aja. Mau itu muncung keluar-keluar dari sekolah nih merah semuanya. Pulang-pulang lo diomelin, kamu makan mahe kan? Gak apa-apa. Gak apa-apa. Yang penting mahe. Ya lagi jajanan yang gue gak dibolehin sama mak gue juga gituan. Gue bohong-bohong gitu dulu. Gue kayak, enggak ini aku makan mie. Enggak ini minum Fanta. Padahal kan beda ya bentuknya. Iya betul. Mereka pura-pura percaya sih, alhamdulillah. Oh iya. Kalau mak gue kayak gitu. Terus gak lama gue dapet 5 sariawan. I cannot even talk bro. Tapi kan ya, Well, lesson learned. tapi besok gue beli mahe lagi. Iya. Kayak soalnya kalau makan mahe tuh sampai gue bakal buang sendoknya. Kayak apa ya?
yang sampai lu Gitu. Iya, Gitu kan. yang sampai menjijikan lah kalau dilihat gitu. terlalu adiktif. Iya, tapi makanya gila, Enak banget sih. enak banget. Enak banget. Terus ada satu lagi makaroni yang pakai saus-sausan, punyanya gitu. Itu juga enak. Nggak tahu. Oh, yang pakai yang ada topping-topping Iya, fancy-nya itu kan. iya ada topping fancy-nya. Cuman untuk kantung saya bukan jadi pilihan terbaik karena lumayan agak pricey ya kalau Iya. buat kantung saya. Itu gue beli juga waktu itu karena Tapi gue lagi enak pengen banget. Aku suka. Tapi dengan harga segitu dan kayak kita kan gue beli pakai Gojek ya. Jadi gue nggak nyamperin ke abangnya dan gue nggak bilang kayak bang tambahin nggak kayak gitu. Jadi gue kayak aduh ini mahal banget lagi kenapa gue nggak beli mahal aja ya. Dan kayak karena itu pakai daging-daging dan gue kayak yang ya pakai toppingnya oke sih. Tapi Iya, kayak premium sih. tapi gue pengen makan mecin doang. Terus kayak sausnya tuh saus yang berasa mecin strong, tapi berasa premiumnya bukan yang sampai besok tuh ada lidah sampai besok kalau kondisi sikat gigi gitu. Iya, langit-langit lo gak akan luka gitu. Cuman Mahal sih. But anyway, it's good. Ya. Iya. Tadi dari persahabatan jadi makaroni. Yes. Ini kata Dunia Si Bungsu sama Anita Cheryl. Dunia Si Bungsu sama Anita Cheryl. Katanya Ayas mau punya toko sembako di videonya Noe. Kata Anita Cheryl 5 tahun lagi Ayas jadi pengusaha bengkel bubut. Jadi yang bener yang mana? Oke, jadi kalau toko sembako itu tuh lebih ke pengen deh gitu. Kalau bengkel bubut itu kayak mimpi gua dari kuliah. Kenapa bengkel bubut? Karena gue teknik mesin dan I was sangat-sangat jago, so good at bubuting. Oke. I don't even know what bubut is. Lu tau kalau misalkan kayak mesin-mesin yang di pinggir-pinggir jalan ada kayak bengkel kecil, gelap, banyak oli, terus ada satu mesin itu tuh dia Biasanya sampingnya pecel ayam. iya benar, biasa bilang pecel ayam atau enggak warung berkah Oke. gitu. Itu tuh dia bikin kayak silinder yang bentuknya anything that kayak silinder, itu tuh dia yang ngekatnya gitu, yang bikin jadi silindernya, ngerti nggak? Bikin kayak rod. Gue cari istilah. Itu bahasa bukan yang ini Indonesianya. ya, yang kayak kalau ada besi sama besi mau bertemu jadi satu diginiin terus dibakar kayak Disolder itu. trut, bukan itu. Bukan, Itu bukan bubut. bukan nyolder, Itu solder. Yang Yang pakai iya. yang kayak Tom and Jerry pas Iya. buka cincin. Iya, yang kalau kebanyakan lo gitu mata lo kuning. Oh iya. Oh iya. Iya dulu soalnya gue kalau lagi praktek tuh gue kan kalau pakai si kacamata hitam itu gak kenapa apa ya say. Soalnya gue pakai kacamata juga kan, jadi gue nggak bisa deket-deket banget dari si helmnya. Dan kalau gue lepas kacamata gue rabun, nggak bisa kelihatan. Yang ada tuh sampai sini gue nggak kelihatan Iya kan. bener. Jadi gue tuh agak-agak rabun nggak kelihatan. Jadi kalau misalkan dosennya nggak lihat tuh gue buka. Emang matanya perih banget, sakit kayak liat matahari langsung gitu loh. Jadi kalau misalkan ketahuan, gue diomel-omelin banget kayak nanti mata kamu kuning kayak gitu. Terus bener kuning. Nggak jadi kuning sih, belum. Cuman gue percaya, gue nggak tahu ya bener apa nggak bisa jadi kuning. Oh maksudnya bahaya kali buat mata intinya. Iya, tapi emang teman-teman gue banyak yang matanya kuning. Tapi kan emang ada orang yang matanya kuning kan? Bola yang luar bagian putihnya jadi Iya, kuning. si putihnya. Oh, si putihnya jadi kuning. Itu I see. kayaknya itu cuma ya beda bentuk aja gitu. Kayak gigi kan kuning bukan berarti kotor kan? Ya sama kayak mata juga. Tapi I see. gue rasa mungkin bisa juga ya jadi kuning. Cuman, aku bisa mikir jadi, oh bener. Mesin bubut. Nih, bahasa Inggris. Gak apa-apa gimana. Yang mesin bubut adalah mesin perkakas yang memutar benda kerja pada sumbu rotasi untuk melakukan berbagai prosesi seperti pemotongan, pengamplasan, knurling, pengeboran, deformasi, pembubutan muka, pemutaran, dan alat yang diterapkan pada benda kerja untuk membuat objek dengan simetri terhadap titik-titik harus dibuka Wikipedianya. Jadi pokoknya pemotongan Iya. Pencet ya? Iya, males. Itu jadi kayak ini ada mata pisaunya, ini ada bendanya, dia muter, nah motongnya gitu, bisa motong gini, bisa juga kayak ngecilin, jadi kayak tadinya segini jadi menipis segini, bisa juga yang di sini juga begini. Oh, begini, ini yang gitu. kayak gitu. Iya, kalau itu kan bisa buat potong doang. Nah ini tuh bentuknya dia muter sini, jadi yang kepotongnya mengecil gitu. Karena kamu jago banget ngebubut. Iya, aku halus banget. Oh. Gila, kayak lagu itu. Putih mulus tan. Seksi, tak jauh seperti sang bidadari. Iya, gitu. Oke. Aku jago banget. Jago Jadi ya. aku tuh beneran jago banget. Aku A gitu, selalu A gitu kalau Oh, buat. emang beneran jago. Dan emang aku suka.
Aku kayak Enjoy. iya, I feel zen. Damn, you feel zen when you bubuting, bro. Iya, so biarpun itu lab bunyi berisik setengah mati, tapi kalau gue lagi ngebut tuh gue ngerasa zen banget. Kayak halus, dan gue tuh temen-temen gue tuh dulu awal-awal nih pertama kali kelas pertama gue ngebubut, terus temen-temen gue kayak, ih Ras lo halus banget bikinnya, gue kayak, because I'm zen. This is the masculine side of you, isn't it? Yeah, I think so, tapi tetap dibungkus dengan feminine. Feminine. Karena halus banget ya. Halus banget, dan gue cuma kayak, iya dong. Gitu, jadi dari semua praktek kerja bangku tuh gue paling suka kerja bangku tuh BTW yang kayak gitu, yang kerja-kerja yang kayak gitu, terus bikin mur. Oh, mur tuh lu bikin murnya malah. Iya, bikin gitu. Terus kayak ngepres segala macam. Nah, itu tuh gue paling suka itu tuh pas ngebubut sama nyolder gitu juga. Gue pengen banget tau bisa nyolder, kayaknya keren gitu. Keren sih. Gue juga awalnya kiranya keren. Karena kayak menyatukan yang terpisah. Dan Keren membuat sih. hubungannya kuat gitu kan. Dan kalau dilihat pakai mata kayak gampang kan. Iya kan? Kayak cuman apa sih gini doang gitu Ngeng doang. doang. Atau kayak kan cuman kayak tuk tuk tish, tuk tuk tish. Iya. Anjay, keren kali. Tapi susah banget. Oh iya. Iya, dari semuanya gue kayak gak halus yang itu. Tapi aku percaya kalau aku gak bisa sih. Kamu tuh positif yang pesimis gitu. Iya, karena aku tuh tipe yang kayak kalau ngelihat aja udah tahu kayak ini tuh kayaknya gue gak jago, jadi mending gak usah gitu. Oh lo ngelas kalau yang kayak gitu yang nyep siup. Oh itu las Iya ya. ngelas. Nyolder tuh yang dari sama gak sih? Tapi beda material. Gak tau ya, kayak gue ngerasa kayak teman-teman gue sering ngomong nyolder, tapi tiap kali gue belajar tuh dia ngomong ngelas. Jadi gue gak tahu apa itu yang mana yang nyolder ini. Comment below. Comment difference. Cuman iya itu susah banget. Karena gue pakai lem tembak aja kesusahan. Emang susah sih lem tembak. Oh iya. Iya, gue juga gak bisa. Gue lebih jago ngelas. Lebih rapi. Kalau lem tembak tuh tadinya di sini, tadinya di kertas tuh lem, tiba-tiba di tangan lo, tiba-tiba di rambut, gue gak ngerti kenapa sampai situ. Itu belum lagi sih yang panjangnya itu tuh entah namanya apa. Kadang kayak coplot dari pistol-pistolannya Iya, itu kan. Terus dia kayak harus dimasukin tapi udah melebar kemana-mana. Kayak aku terlalu stres, ini gak bisa. Overstimulating, ini overwhelming. Iya, dan yang pas kadang-kadang tuh lo pas udah pencet dia keluarnya cuma kayak serut. Nanti kadang tuh kayak muak banyak banget. Bener. Kayak ngapain sih lo? Ada apa sih di dalam ujung itu? Bener, belum lagi kalau kesundut sama si pistolnya. Panas banget. Gue capek kesundut pistol. Dia kan ada pistol yang kalau yang mahal tuh ada tatakannya, bisa berdiri. Iya. Kalau yang murah kayak udah gitu katokan aja. kan? Iya. Kalau yang mahal kan bisa tuh, mau yang mahal, mau yang murah, tetap kesundut. Tetap aja, mau Gak itu ngaruh. taruhnya berdiri gini, enggak, bisa ada yang nyenggol, jatuh, nyet, kena juga. Gak ngaruh bro. Nggak ngaruh memang. Apa sih namanya tuh? Lem tembak. Lem tembak itu bener-bener berbahaya. Ya sih, jangan buat anak-anak gak boleh. Iya. Bahkan kita 26 tahun masih, 26 tahun masih kena. Jadi, Wow, kenapa di biar orang-orang tuh remember. dalam 26? Iya, because everyone keeps talking about you being a children, being a kid. But I You're am a a grown woman. But I am a kid. I'm a baby. Yeah, we have our own side, baby side. Anyway, lanjut ya. Iya. Berarti jadi intinya dia lebih kepengen jadi pengusaha bengkel bubut. Karena itu udah jadi cita-cita sekian lama. Kalau yang sembako tuh kayaknya lucu juga nih abis bikin bengkel bubut buka sembako gitu. Iya, itu kayak lebih ke gabut buka sembako kali ya gitu. Iya. Tapi gue pengen specifically kalau punya sembako yang jagain tuh kayak anak-anak SMP gitu. Wah, kenapa kamu memperkerjakan anak di bawah umur? Enggak, maksudnya bukan gue pekerjakan. Maksudnya kayak dia misalnya keluarga dia gitu. Soalnya sering banget warung-warung sembako deket rumah gue tuh yang kayak Isinya anak kecil. anaknya yang jagain. Emak bapaknya gue gak tau kemana kerja kayaknya. Iya, terus itu etalasenya terlalu tinggi buat tangannya. Iya, terus yang kayak beli apa kak? Ini ambil aja situ. Iya, kayak Citato ada nggak di? Ma, Citato ada nggak? Gitu. Iya, terus kayak yang ini berapa bedanya apa? Bentar ya, aku tanya mama dulu. Terus masuk ke dalam. Gak tahu juga. Gak tahu. Terus gue kayak, am I being a bitch? Because like she's a child. Dan gue memperibet dia dengan nanya, ini bedanya apa? Harganya berapa? Bagusan mana? Kayak she don't even know. Dan yang kayak belum lagi kayak kita tuh harus bertempur dengan gejolak-gejolak ingin ini
kayaknya gue tipu bisa deh anaknya. Intrusive thoughts yang kayak Iya, tapi jangan tapi kayak lumayan kali 2.000 ya. Tapi kayak itu jangan kayak 2.000 doang nggak apa-apa lah ya. Iya, nggak apa-apa nggak keras. Jangan ya mau kesian banget nanti juga dia dimarahin lagi kan dia yang jagain. Iya tapi Kayak bisa nih. makaroni bisa nih ditaruh kantong nih makaroni. Ini ditinggal-tinggal mulu nih gue buat nanya mamanya. Nggak lihat nih malah. Iya nih gue ambil sekarang, oh enggak sekarang. Ambil sekarang gitu kan. Kamu lagi sering lihat konten itu ya di sosmed? Enggak. Oh iya, kamu nggak tahu gila the real content creator it's all creativity from her brain. All creativity. Itu kan banyak yang bikin konten kayak di saat lo nyetir dan lo intrusive thoughts to be like gue gini kali ya tiba-tiba. Kalau gue tiba-tiba ini gimana ya? Gitu. Itu a whole trend. I don't know it's a trend or not, but like it's Itu banyak yang bikin ya. yeah, spawning on my explore. Nggak tahu tapi kayak intrusive thoughts tuh kayak setiap hari nggak sih? Kayak teman lo tidur lo sih mau teriak nggak sih? Kalau gue nggak teriak sih, pengen gue kayak biasa taruh apa kayak gitu di mukanya. Tapi kayak rasanya tuh pengen samperin ke muka itu kayak Oh gitu. gitu. Kayak, tapi kesian, tapi kayak lucu nih kayaknya gitu. Sama kayak ngebakar pantat gitu. Aku sering sih intrusive thought aku dan aku lakukan. Aku nggak makanya. I'm an adult. Kamu. Sesimpel kayak kalau kamu lewat tuh kayak gemes. Iya, kamu kan suka out of nowhere. Itu aku nengok dan kayak apa nih mau ngomong? Enggak juga, diam. Diam aja pengen kamu. Iya, jadi aku cuma awalnya aku masih nanya kayak iya gitu. Cuma sekarang tiap kali dia kayak gitu kayak mulai menyentuh aku tapi out of nowhere aku cuma ngeliat muka-mukanya enggak mau ngomong. Semuanya kayak aku gituin. Iya. Nih. Icut. Iya maksudnya nih gitu. Ini kan kurang pintar ya. Biasanya kayak apa Pinona? Enggak. Dia pasti mana kayak Iya gitu doang. iya kan? Iya pasti ada chuckle kecil. Masalahnya kalau Noe tuh, kalau misalnya gue, dia tuh langsung kayak, ada apa Non? Kayak ngomong serius anjir. Iya. Jadi gue kayak, lah kan cuma kayak pengen doang, gak usah ngomong serius. Iya tapi emang sebelumnya kayak, itu tuh harus, it takes practice berkali-kali untuk mengerti kayak, Nona ini maunya apa sih gitu loh. Susah. Itu kayak intrusive thoughts, gue langsung gitu kayak, Iya tapi biasanya orang tuh intrusive thoughts-nya itu tuh gak dilakuin gitu loh. Jadi udah bukan intrusive thoughts lagi ya, karena gue lakuin. Itu that's just thoughts. Bener juga. Anyway, ada Puputo Des 3 days ago. Oh iya, besok tahun baru 2025 ya, gak kerasa bentar lagi 2026. BTW aku suka banget ngoleksi kalender karena setiap tanggalnya itu selalu tersimpan memori baik buruknya kehidupan yang membuat aku berkembang. Apalagi tanggal merah hari Minggu, aku seneng banget karena doorstep update. Terus gini. Gak ada sih, dia gak ada pertanyaan, dia cuma curhat aja. Lucu ya, dia suka koleksi kalender ya. Kalender yang kayak dibalik gitu apa yang dirobek? Spesifik sekali. Lu punya gak sih kalender yang dirobek yang kayak Zaman di dulu film-film kan? yang kayak di Pines Envelope yang kertasnya kerobek itu? Iya, zaman dulu kan. Ada dulu ada, sekarang enggak. Dulu gue juga ada. Iya, sekarang ada kalender yang tidak tahu gunanya apa. Nah, emak gue dulu waktu pakai kalender yang sobek, dia tuh kan suka gemes aja gitu kalau ngeliat gue gabut atau gue main game. Karena kayak kalau abang-abang gue gak apa-apa, cowok masih biasa mindset zaman dulu. Sekarang sih udah santai deh. Ya kan? Oke, kalau gue lagi main game ada aja suruhannya. Ya bener-bener, Nona itu kalender udah lama bukannya disobekin. Sobekin dulu sampai hari ini. Kalendernya tulisannya 3 Februari, dia nyuruh gue kapan? Juni. Berapa kertas yang gue robek? Coba. Emang pengen nyuruh aja. Emang pengen nyuruh. Tapi emang iya tau, kayaknya tuh yang merobek tuh harus anak gitu. Dulu gue juga pakai ada yang robek-robek itu kan. Dan emang orang tua gue tuh, keluarga gue yang tua-tuanya itu tuh setiap hari tuh rutinitasnya sama. Persis. Punya rutinitas yang Punya rutinitas sama persis sampai step by step semua itu sama. Oke. Nah, jadi kayak gue kan pakai jam yang dong itu kan. Jadi setiap pagi dia harus nge-main lagi, terus diginiin lagi. Oh iya? Iya, tiap pagi. Nah, itu tuh selalu dilakuin sama kakek gue setiap pagi. Si kalender ini setiap hari juga selalu dilihat
dan disuruh ke gue. Padahal bisa aja nih sambil ngedong, dia lewat kalender, connect, bisa kan? Iya kan sekalian gitu. Iya, dia memilih untuk manggil gue, ya situ dirobek duitnya. Kayak gitu. Karena udah dilihat. Sudah dilihat, dan gue yang lagi terkirem-kirem, baru bangun, yang kayak masih kayak gitu, kayak harus kayak gitu dulu. Dan dulu yang robek. Iya, tapi setelah bertahun-tahun mengalami kejadian itu, siksaan itu, kita beralih ke kalender Islam. Tau gak yang kotak-kotak warna biru? Kalender yang ada. Nanti di rumah gue kirim, enggak sih besok. Nih lo bakal ngedit nih kan besok. Gue minta orang rumah buat fotoin ya gimana kalendernya. Jadi itu pokoknya bener kayak setiap rumah yang gue datengin tuh ada kalender itu. Dan itu Setiap rumah lu. enggak setiap rumah orang. Emang iya? Iya ada kalender, this one specific calendar yang semua orang punya gitu loh. Tau gak sih? Lo pernah lihat gak sih yang di ruang makan rumah gua? Enggak ingat lagi. Tapi aku suka hobi kamu lucu. Iya, Puputu Des. Thank you loh by the way. Udah curhat. Dari Diva Lestari 2658. Jujur biasa aja sih pas pakai selimut yang gonjreng spray warna-warni karena dari kecil selimut aku ada yang warna biru, merah, pink, terus ada gambar bunga-bunganya. Banyak bunga-bunganya banyak. Terus kalau pakai selimut atau spray yang enggak heboh juga oke, bisa tidur dengan aman, cuma rasanya kurang meriah aja gitu. Wow. Emang kamu suka pakai yang gonjreng gitu emang nyari. Emang kurang meriah. Iya, mungkin emang ada orang-orang yang kayak kita yang kayak pusing ngeliat yang meriah-meriah, ada orang yang kayak ini kok kurang meriah ya? Kayak gue tidurnya kurang happy gitu. Kayak gak ada something new, gak ada something light up the mood supaya have a good dream. Iya, jadi mungkin kayak misalkan lu tidur di yang polosan gitu, Kurang baru kayak bismika Allahumma ahya wa bismika amut amin. Kurang gonjreng, gue bangun lagi, kurang gonjreng ngasih tidur gue. Ada yang kurang nih. Ada yang kurang, mana keropi Mata gue nih? gue kurang sakit nih. Iya, kurang sakit nih gue. Keropi mana keropi gitu. Wow. Tapi ya udah. Aku suka sih cara pemilihan kata dia dengan bilang kurang meriah. Kayak sangat gemes gitu. Kurang meriah. Kalau kurang heboh kan kayak biasa aja udah sering dipakai. Ini kurang meriah. Oke, jadi gue sekarang akan ngomong meriah ya. Makasih untuk Diva Lestari. Mulai sekarang gue bakal ngomong meriah. Jadi kayak kalau misalkan kayak ngajakin teman-teman gue buat senang kayak, ayo semuanya kita lebih meriah lagi. It's giving like murah meriah vibe. Enggak, gue tuh sampai lupa ada namanya murah meriah. Murah meriah. Terus kayak, ini lu beli sini aja murah meriah say. Murah meriah. Murmer. Oke, mulai sekarang gue bakal ngomong meriah. Terima kasih. Terima kasih. Udah ngasih vocab baru. Mengingatkan vocab yang lama lah ya. Iya. Aduh. Oke. Ada satu komen lagi nih yang aku pengen bahas nih. Dari Natali 205 sampai dikasih waktunya nih menitnya nih. Oke. Gimana sih cara buat ngontrol emosi versi Nona sama Ayas? Jujur susah banget nahan emosi kalau lagi marah. Ayas dulu. Aku. Nafas. Dan ingat, kamu ingin dilihat baik. Enggak. Kayak kalau gue ya, kayak gue gak suka sama orang yang marahnya meledak-ledak. Sama. Jadi I try not to be them. Karena kadang susah banget ya, pengen rasanya tuh kayak monyet lo binatang gitu kan. Pasti ya, tapi aku biasanya sih bernafas dan kayak oke, outcome-nya bakal jauh lebih baik. Mungkin kalau gue ngomongnya begini. Jadi just try to be the bigger person. Terus nanti yang keluar karena sudah bernafas dan take your time sebelum ngomong. Pas lu udah siap ngomong, biar lu nanti setelah udah sok-sok baik ngomongnya, terus lu gak ngechat lagi kayak, tapi tadi kamu gini. Biar gak begitu, lu take your time. Gak usah ngomong dulu kayak, Gak usah buru-buru ya. Gak usah buru-buru. Misalkan lu lagi kayak kesel sama nih orang nih depan mata, kayak, Bapak diam, saya akan kembali lagi kepada Bapak. That's what I did. Iya. Waktu itu sempat ada masalah sama pokoknya bisnis gue lah. Terus gue kayak, terus si orang ini ngomong terus segala macam. Terus gue kayak, sebentar ya, lagi gak ngomong sama Anda, saya lagi ngomong sama dia. Gue bilang gitu. Terus dia langsung kayak anjing, mukanya tuh yang kayak anjing kali nih orang. Mana dia kan emang lebih tua kan. Terus gue yang kayak, bentar ya, masih ngomong, jangan dipotong, belum selesai, nanti intinya jadi beda. Gue bilang gitu. Padahal gue kayak anjing banget ya orang bangke, mentang-mentang udah tua, Iya, ngerasa paling bener. Iya, tapi harus nafas memang kan. Iya, emang nafas harus penting gak sih? Kayak nafas. cuman gitu aja kayak menganggap
banyak orang tolol, Hmm. telan aja. Minum air putih juga. Jadi kata-kata kasar yang pengen keluar semuanya masuk ke telan lagi. Benul dan duduk. Duduk, santai. Kan makanya kalau masih marah berdiri, masih marah duduk. Mm-mm. Kalau misalkan masih marah juga Tidur. tiduran. Lama ketiduran. Emang takut gue nih kalau gue udah enek setengah mati gue kayak bentar. Gak sah Tidur di ya. lantai, bentar ya. Gue marah banget nih, gue harus tiduran. Sebelum gue maki-maki, mending gue tiduran. Tapi nggak apa, kayak lu bakal look funny, tapi seenggaknya lu nggak jadi si brengseknya. Iya, karena emang yang paling serem kalau marah kan kata-kata yang terlontarkan dari mulut kan. Bener. Dan gue tuh paling gak suka kalau misalnya abis marah ngomong jahat banget terus nyesal. Iya. Karena mulut gue tuh jahat banget kalau marah. Jadi I tend to take my time kayak ya, cuman caranya mungkin beda ya, nggak tiduran. Biasanya gue main game atau nggak kayak gue nonton TikTok atau liat reels gitu cuman buat distract doang. Iya. Abis itu I just like think about the problems, gimana caranya supaya bisa ngomong dan bisa kepala dingin nyelesain masalahnya. Benar. Tapi it takes time for me, a long time. Iya. I don't take a long time sih. Aku cepet banget. Ngilangin marahku tuh gampang banget. Ya, aku bisa kayak take me like seharian. Iya, Nana Kalana ya sehari. Tapi kalau marah ya, Iya. soalnya marah bukan sebel. Iya, kalau sebel sih aku bisa langsung kayak ya udah ya nggak apa-apa gitu kan. Iya, kalau ayas gitu. Kalau marah tuh aku ya sejam lah. Anjing cepet juga ya. Cepet, gue marah cepet banget tuh. Tapi enggak, it helps kalau misalnya lagi marah banget yang kira-kira kayak gue bakal marah 3 jam deh. Itu gue bakal cerita ke temen, bener-bener kayak venting, semuanya ngamuk-ngamuk setengah mati. Terus nanti gue sendiri yang mikir yang kayak, iya kan dia tuh gini-gini banget gini, pas dia udah ngasih advice segala macam, gue harus gini-gini deh. Terus gue ngelakuin apa yang gue pengen lakuin Tetep nggak ngaruh advice-nya. Tapi Buat venting aja. venting aja, tapi penting sih. Gue ngerasa kayak jadi gue nggak perlu venting ke orangnya, nggak gue maki-maki ke orangnya. Benar, Gitu. to let it out and Iya. and choose wisely to Bener. talk. Like kayak lu mau ngobrol sama temen yang mana? Bener. Karena ada yang kayak bisa take it like, kok jadi marah sama gue sih? Kan ada tuh yang kayak gitu. Choose the friends. Kalau lagi ada masalah tuh ngobrol sama siapa. Tapi emosi itu kan gak cuma marah, emosi banyak banget kayak mungkin kecewa, terus kayak annoyed atau nangis, sedih. Nah kalau misalnya itu gue nggak bisa bantu ya, karena kalau gue marah, seneng, sedih itu semuanya nangis, gitu. Cuman kalau marah doang nih yang bisa gue kayak bener-bener nggak dikeluarin nangisnya, tend to take my time. Cuman emang semua orang tahu kalau gue marah karena gue kabur pergi. Hilang. Bukan pergi yang kayak aku pergi dulu. Lagi marah sih kayak jangan cari aku. Jangan cari aku. Terus tangannya gini sengaja biar ditahan kan. Jangan cari aku. Terus gak ada yang tahan. Sial. Aku pasti pulang ke rumah dan kamu tahu rumahku di mana. Iya, terus yang kayak ngomongnya berkali-kali. Ya udah aku pulang ya. Aku pulang ya. Aku pulang ya. Ya udahlah. Ini mau diem-dieman kayak gini. Kamu benar mau pulang sekarang? Ya udahlah aku pulang aja lah. Kamu naik apa? Bawa mobil lah, kayak biasa. Ya udah nggak, nanti aja pulangnya. Gak usah lah, aku mau pulang aja lah kayak gini. Kamu tuh kenapa sih selalu kayak gini? Kayak gimana? Kamu juga nggak ngomong buat apa di sini diem-dieman Ya doang? udah kamu mau pulang. Iya, aku pulang ya. Dari aku pulangnya pertama orang sudah keluar. Iya kan? Ngapain bawel? Itu tuh buat Mau keluar ya keluar. itu tuh buat para penonton. Tahu kalau cewek lu atau cowok lu atau siapapun temen lu tuh yang bilang kayak dia bilangnya aku pulang ya 2 kali, berarti dia nggak mau pulang. Iya. Dia minta ditahan. Iya, kalau dia mau pulang dia langsung berangkat, dia kayak udah aku balik aja, terus cabut langsung. Iya. Enggak yang sok-sok. Ini gue mana sih? Tuh gak sih yang kayak, Iya. yaudah, gue balik lah. HP gue mana sih? Kunci gue mana sih? Terus segalanya kayak lip tint gue mana? Kayak, Iya. Padahal semua di tas. iya, kenapa heboh banget? Dan kayak kalau misalkan dia nggak langsung berdiri pas dia bilang gue pulang ya, itu dia nggak mau pulang. Dia gak mau pulang. Dia minta ditahan. Iya. Tapi kalau misalkan lo nggak tahan, ngambeknya setengah mati, jadi ngambeknya jadi berubah ke lo kenapa nggak tahan gue pulang? Jadi lebih marah karena itu. Betul. Iya. Bukan masalah awalnya tuh bahkan biasanya udah lupa. Udah lupa, sometimes nanti pas udah saya marah-marah dia juga kayak, tadi gue marah kenapa ya? Kayak gitu, dan dia terlalu gengsi buat ngomong tadi gue lupa gue marah kenapa. Benar. Jadi masih seakan-akan marahnya masalah A, padahal lupa juga apa itu A. Iya. Pokoknya nanggung kan. Jadi sekalian aja udah ngambek kayak, ngapa lo gak tahan gue? Emang gue udah gak penting ya? Lo gak suka ya? Lo gak mau nongkrong lagi? Lo gak mau main lagi sama gue? Iya. Pasti gitu kan. Jadi aku keep in mind ya, kalau kamu bilang kamu pulangnya, aku langsung bilang kayak enggak.
Nggak boleh. Tapi kalau dari rumah kamu emang aku mau pulang, cuman emang sering banyak aja barang ketinggalan emang. Kalau dari rumah Enggak, kamu. kalau dari rumah kamu tuh rumah aku, kamu tuh nggak bawel yang kayak, aduh ini gue mana itu nggak, dia nggak ngomong. Sampai sampai rumah dia baru tanya, ini aku di sana nggak? Itu juga nggak, biasanya itu. Aku telepon dia, non ini kamu ketinggalan, kayak, hah emang iya? Oh iya gitu. Iya benar. Karena aku bukan yang kayak aku pulang ya. Enggak, dia beneran mau pulang. Iya beneran mau pulang. Itu dia. Mungkin cara orang nggak mengolah Emoni. esmoni. Enak tuh buat cabut gigi waktu itu. Apaan sih non? Zaman waktu lu masih kecil, ada esmoni. Lu cabut gigi dikasih esmoni nggak? Enggak. Dokter gigi gua doang berarti baik. Enggak, dia dikasih permen gitu paling. Dokter gigi kasih permen. Iya. Tapi kan tau gak sih permen lollipop yang muter-muter yang anak kecil nggak ada satupun yang pernah ngabisin. Ah yang itu. Iya, nggak enak juga sebenarnya. Nggak suka sih. Jadi cuma kayak lucu. Cuman berasa kayak, aku kayak yang di film-film. Iya, cuma kayak di film-film aja. Padahal rasanya nggak enak. Nggak enak, nggak suka. Iya. Tadi mau apa ya? Mengolah Emosi. Mengolah emosi itu kan orang beda-beda. Kayak Ayas take time maybe like a couple hours. Kalau gue bisa seharian, bahkan bisa lebih dari sehari. Depends on the problem itself. Nah emosi juga banyak banget. Lebih ke temuin cara lu sendiri sih yang bikin lu ngerasa nyaman dan bisa memutuskan atau menyelesaikan masalah secara bijak dan tidak merugikan orang lain dan juga diri lu sendiri. Iya. Emang kalau jadi orang baik itu kan mikirin orang lain, tapi lu kadang jangan lupa sama diri lu sendiri juga. Jadi jangan lupa juga jangan sampai kalau misalkan kayak you keep doing good things yang kayak lu tahu sometimes kita ngelakuin hal baik itu karena kita ngerasa kayak oh I'm a good person gitu kan. But that's fine. Gue ngerasa kayak it's one step To ahead be, yeah. untuk kayak oh gue orang baik nih, tapi kayak lu mau apa sih? Kayak lo tuh kalau misalkan mau jadi orang baik lo harus pura-pura baik dulu karena orang-orang baik itu juga pura-pura baik. Gitu. Mungkin maksud Ayas kayak it's just like satu langkah awal untuk jadi orang baik beneran karena di saat lu pura-pura baik, no matter what the reason is, outcome-nya adalah lu jadi orang baik. Bener. Gitu. Iya, Ya ada kan? hal baik yang lo ambil gitu, yang lo lakukan dan lo kasih ke orang gitu. Betul, Jadi setuju. tapi jangan pernah juga lupa kalau kayak oh ini yang gue lakuin itu gue lagi pengen dilihat orang baik gitu. Jadinya lo bisa selalu kayak keep track. Oh gue nih orang Udah baik ini nih gue gue. ngelakuin ini, gue ngelakuin ini. Jadi lo bisa lihat apa yang belum lo lakuin gitu juga. Jadi kayak sama kayak mengontrol emosi. Kayak sometimes kita udah ngerasa oh gue udah respon gue nih udah sangat mature, gue sangat baik, gue sangat sabar di sini. Tapi mungkin masih ada hal-hal yang lo lupain kalau oh ternyata gue belum ngelakuin ini, gue belum ngelakuin itu in order to fix the problem. Yeah, and then Gitu. on the other side, don't to obsess with controlling your emotion. Karena kalau lu berusaha paksa kontrol emosi tersebut, kadang lu jadi suppressed, kayak nahan, jadi nggak keluar. Iya. Jadi lu ngerasa kayak nggak ada ini. Gue nggak ngerasain ini kok, gue ngerasain ini kok. Lu tahan kayak gitu malah jadinya jauh lebih buruk sih. Benar, nanti tiba-tiba lo snap, pecah, meledak gitu. Meledak tuh lebih parah dan biasanya kejadiannya bikin lu menyesal. Jadi Benar. lo sedih, ya udah sedih, tapi udah kayak at the moment lo sedih, selanjutnya udah move on, udah jangan diingat-ingat terus, kayak lo marah ya marah at the moment doang, habis itu udah gitu. Tapi cara ngelampiasinnya lo bisa cari sendiri. Iya. Semua orang beda-beda. Ya itu baik lagi, caranya jangan yang menyakiti orang lain dan diri sendiri. Benar, setuju. Oke, that's for today's. Kita bisa taruh Ya, namanya apa? pertanyaannya? Apakah di tahun 2025 ini kita bagaimana pengontrolan emosi kita lah? Karena kalau lihat ini kayak apakah mimpi yang ini bakal terwujud? Kalau terwujud jadi nunggu, nggak usah. Capek gue nunggunya. Gue takut banget tiba-tiba ada yang kayak keluar kayak umur 35 kamu akan kaya raya. Nanti gue kapan itu umur 35 nih gitu. Malah jadi nunggu ya. Iya. Kayak aduh masih 34 lagi. Iya. Cepetan dong 35. Tapi pas Iya. udah 35, ya udah 35 lagi. Tapi udah kaya sih, tapi udah 35. Masa ini sih kayaknya tajirnya kayak kurang deh. Takutnya gitu ya. Gitu. Jadi apakah kita akan lebih baik dalam mengontrol emosi gitu? Iya. Apa sih ya pertanyaannya, jadi bisa baca tarot deh. Aku ambil berapa? Biasa 2. Wow.
Pengontrolan emosi ini, gue nggak tahu sih ini akan jadi lebih baik atau enggak, karena kayak ini di saat lo mengontrol emosi, you tend to feel like you like lonely, kayak kesepian, kayak gak ada yang ngertiin gue, Iya. gitu. Apakah jadi lebih baik? I don't know, karena kayak mungkin pengontrolan emosinya baik, tapi ini mungkin side effect-nya. Karena ngelihat kayak banyak hal-hal yang lo sesalin, kayak bukan sesalin sih, tapi kayak kalau lo mau tidur terus kepikiran, tau gak sih skenario-skenario yang biasa kita bikin kalau kita sendirian. Nah, harusnya gue ngomong ini nih, harusnya nih gue jangan omongin nih, harusnya gue jangan lakuin ini, harusnya gue gini, harusnya gitu, ataupun masalah-masalah yang sebenarnya lo pengen luapin, tapi lo ngerasa kayak I think I am mature enough to not bothered by this problem, but it's actually bothering you, jadinya lo nggak ngomong gitu. Iya. Terus yang ini jadi two sides of coins lagi sih. Lo bahkan jadi bingung kayak should I untuk kayak ngeliatin gue tuh sebenarnya nggak suka sama beberapa hal, atau gue ya udah, kan katanya kontrol emosi lebih baik, jadi harusnya gue tutupin semuanya dong gitu. Mungkin itu yang harus dibalance sih. Ya Nggak semua ada tapi make nggak sense ada sih. kayak apakah lebih baik atau enggak, soalnya bener-bener kebimbangan gitu. Iya. Kebimbangan dan kesendirian. Ya tapi ya jawabannya semuanya normal ya, karena emang sebenarnya kalau kita lagi redam emosi to be the bigger person itu juga sebenarnya sakit kan. Itu yang orang-orang nggak notice sebenarnya. Iya, sebenarnya sakit banget untuk kita kayak sok-sokan mature gitu tuh. Padahal sebenarnya kayak gue maki lagi gitu kan. Iya, kayak gue juga pengen punching the bag gitu Iya. kan. Orang tuh kalau misalnya kita jadi be the bigger person tuh, orang cuma tahu kayak ya udah lo baik, that's it. Tapi dia nggak sadar kalau sebenarnya iya kita baik, tapi kita juga sakit gitu. Iya. Tapi ya kita choose to not marah aja gitu. Dipikirnya misalnya. karena orangnya sabar aja, padahal enggak juga. Karena kita berusaha gitu. Iya, makanya kayak ya lu mah kan sabar anaknya. Enggak. Untung manusia nggak bisa baca pikiran orang. Iya, itu dia. Lebih ke kayak gue effort buat sabar sih. Bener. Gitu. Makanya bisa jadi orang sabar. Nah, tapi semua effort sakit. Iya, betul. Tapi ini sabar banget sih. Oh, kamu juga kok, biarpun kamu ngambeknya seharian bisa 2 hari. Tapi aku gak pernah ngamuk sama kalian seharian 2 harian loh. Enggak. Biasanya dulu kan kamu pas kita belum deket-deket banget, Cuma kamu moody ngambek, aja. bete, moody gitu kan udah pulang. Besokannya kita gak ketemu bisa sampai 3 bulan kan. Jadi Iya, kayak benar. ya udah. Gak peduli gitu ya. Iya. Kok sampai sekarang mau ketemu tiap hari aku gak ada ngambek. Enggak ada sih. Ya karena ngambeknya bukan ke kalian lah. Sudah. Ya, bisa. Udah yuk. Udah mulai ngelantur. Iya. Terima kasih teman-teman udah nonton. Sekali lagi selamat tahun baru. Semoga kalian enjoy dan semoga 2025 jadi tahun yang baik untuk kita semua dan juga untuk Doorstep. I'll see you next year. Lu udah. I'll see you next episode. Bye-bye. Bye.